The Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewer, hadir lagi Mr. Ali in the Inspirative TV channel. Mr. Ali lagi relaxing di belakang rumah ya. Jadi di sini Mr. Ali habis baca buku judulnya You Do You. Oh my God. Felix Sandro Ruby ya. Jadi You Do You. Oke. Di sini ada poin yang menarik yaitu case ya, kasus ya, belokan tajam. Ya, menurut analisa saya memang kehidupan itu kadang kita nggak tahu, tiba-tiba itu jalannya itu berkelok dan tajam, dan kesulitan hidup juga kita nggak tahu, dan kita merasa nyaman-nyaman aja, ternyata kita dihadapkan zona yang tidak nyaman secara radikal ya. Oke, di sini kisah Regina Nalasetia, yaitu seorang Regina yang gue kenal 4 tahun lalu adalah seorang pramugari Singapore Airlines yang lagi seru-serunya dengan karirnya. Tiap minggu bisa berada di belahan bumi yang berbeda. Kadang di Malaysia, kadang di Thailand, kadang di Amerika, kadang di Malaysia, kadang di Australia, kadang di Nigeria, seperti itu. Karena terus Singapore Airlines ini juga mobilitasnya tinggi. Di ruang tunggu bandara yang berbeda, menikmati kuliner-kuliner yang instagenik dan pastinya khas negara-negara tersebut. Dia menikmatinya, dan dia selalu merasakan menu-menu yang berbeda di setiap wilayahnya itu, termasuk menu Singapura, Malaysia juga hampir sama dengan Indonesia ya, ada nasi lemak, ada nasi kebule kayak gitu-gitu ya. Fast forward ke 2022. Jadi waktu bergerak ke depan tahun 2022, Regina yang gue kenal sudah berevolusi, upgrade menjadi seorang pilot. Oh my God, pilot, first officer Cathay Pacific, sebuah pilot twist yang jarang sekali gue dengar. Menariknya buat Regina, dia sebenarnya sangat menikmati bekerja sebagai pramugari. Namun rasa penasarannya membawa Regina mendalami seluk-beluk dunia aviasi yang lebih dalam lagi. Jadi itulah Regina. Masih kita lanjut di Regina dengan relax dulu. Berawal dari bertanya-tanya, Regina selalu berpikir, kenapa ya ujung sayap pesawat itu kok beda-beda. Akhirnya Regina pun tertarik mengulik cara kerja pesawat, teknologi yang ada di baliknya, dan one thing lead to another. Dia memberanikan diri mengambil leap of faith untuk kembali sekolah, back to zero, berproses dari awal untuk menjadi pilot dan mengumpulkan jam terbangnya. Oh my God, Regina. Terus dia mengepakkan sayap-sayapnya maju karir di bidang kepesawatan atau airplane. Oke, yang perlu lo catat, Regina tidak lantas berbelok tanpa meminta restu orang tua. Dia selalu minta restu orang tua, tidak seketika mengundurkan diri tanpa memikirkan bibit bebet bobotnya. First things first. Dia sadar bahwa untuk sekolah lagi di sekolah penerbangan yang dia impikan di Selandia Baru biayanya tidak kecil. Untuk itu dia mengambil tanggung jawab dengan membuang selama sisa 1 tahunnya karirnya sebagai pramugari. Kemudian dia menyampaikan keinginan kepada sang ayah, menunjukkan keseriusannya dengan meminta tolong orang tuanya mensponsori biaya kuliahnya. Sementara itu dia akan bertanggung jawab untuk semua biaya hidup selama 3 tahun
di Selandia Baru. Dengan tekad yang kuat, perencanaan yang matang, dan pengaturan keuangan yang baik, Regina berhasil bertahan dengan NZ $250 per bulan ya, atau per month ya. Jadi dia dapat $250 New Zealand ya. Jadi dolar New Zealand per bulan. Angka yang bikin gue pun kaget untuk hidup di Jakarta atau di beberapa kota besar lainnya di Indonesia butuh biaya lebih dari $250, setara dengan 2,5 juta. Oh my god, Regina pun jadi lebih sering masak sendiri dan dia menjaga diri untuk tidak terlalu hedon. Reward diri pun secukupnya. I love the fact that she takes her life, kata dia. Ya, kata saya juga, in her own hands, and does the sacrifice need to do to get closer to the dream. Perjalanan Regina cukup terjal dan berliku. Sekarang pilot, dulunya lulusan biologi dan sempat menjadi manajemen trainee di FMCG yang gagal dan kemudian dirumahkan. Mungkin ini yang dimaksud orang-orang dengan your rejection is your direction. Setelah berproses selama 6-7 tahun, sekarang Regina sudah memulai lepas landas menuju karir impiannya. What an amazing strong woman. Oh my god, keren banget. Proses pendewasaan inilah yang perlu sama-sama kita catat sebelum mengambil kelokan tajam dalam kehidupan. Bersiasat dengan baik dan segi finansial. Restu dari orang tua penting dalam hidup kita. Dan siap bertualang, siap berkomitmen apapun kesulitan yang dihadapi nantinya. Lo bisa mendengarkan kisah selengkapnya di Instagramnya Regina Lalala atau podcast gue ya, 30 Days of Lunch musim kedua episode 16 di Spotify. Jadi meskipun saya buku ini, saya nggak lepas pula untuk para viewer saya menyimak Instagramnya Regina. That's all about a case of Regina. Hidup dalam kelokan tajam. Itu kita harus siasati seperti apa. That's all. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum and goodbye.